Tema yang dibawakan kepada saya adalah keutamaan infak di bulan Ramadan. Saya belum konfirmasi mana infak di sini, apakah nyumbang masjid atau gimana? Kenapa tidak keutamaan sedekah misalnya? Kayaknya sedekahnya menurun kayaknya. Ya, infaknya menurun di masjid. Ada satu masjid itu, kalau saya yang nggak tahu, saya sendiri atau yang lain, temanya apa kembali kepada infak bermasjid. Ustaz, kita lagi bangun menara ini, tolong diingatkan. Setiap itu, Ustaz lagi bangun tempat wudhu, tolong. Temanya tidak sesuai, cara membelokkannya bagaimana? Ya sekalian rahimahullah, di dalam Islam al-infak itu adalah pembelanjaan harta. Secara umum ada pembelanjaan harta yang baik dan ada pembelanjaan harta yang buruk. Dan kita jamaah sekalian rahimahullah, ketika kita membelanjakan harta yang kita punya, itu punya konsekuensi pahala dan konsekuensi dosa. Sebagaimana seluruh apa yang kita lakukan, konsekuensinya itu taat atau maksiat. Tidak ada konsekuensi yang ketiga, taat atau maksiat. Ucapan kita juga begitu, konsekuensinya cuma ada dua, taat atau maksiat. Perbuatan kita, aktivitas kita juga taat apa maksiat. Makanya kita cuma punya dua bentuk, ya amalan, taat dan maksiat. Sebagaimana juga ketika kita membelanjakan harta. Dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki hamba di hari kiamat sebelum bergeser itu sudah ditanya 4 hal. Salah satunya adalah tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, dari mana sumbernya, kemana dibelanjakan. Kalau kita membelanjakan harta dalam kebaikan, misalnya habis terima tamu, kok untuk menyediakan jamuan habisnya banyak, itu jangan menyesal, karena itu investasi akhirat. Sebagaimana kita salah memasukkan uang yang kita niatkan cuma 2.000, kok yang terlanjur dimasukkan 50.000, itu pun kita jangan menyesal, karena apa? Itu investasi akhirat. Apapun yang kita belanjakan untuk pendidikan anak kita, mahal kosnya, mahal semesterannya, mahal seragamnya dan sebagainya, maka itu semua adalah investasi. Dan Allah di dalam surat Al-Baqarah 245, ini investasi yang sangat menjanjikan. Tidak ada investasi yang pasti untung kecuali investasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah itu bertanya, siapa sih yang berani meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Kita tahu bahwa uang yang kita dapatkan, harta yang kita miliki itu dari Allah semuanya. Kita hanya pasrah dikasih Allah berapa. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah, seakan-akan Allah itu minjem kepada kita. Siapa sih yang
kira-kira mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu adha'afan katsiran, kemudian Allah akan melipat gandakan ketika dikembalikan. Jadi investasi yang paling menguntungkan itu adalah investasi dengan Allah. Adapun investasi dengan manusia, khususnya yang sering membuat kita kecewa itu kepada sesama saudara, gitu ya, kepada teman akrab, yuk kita invest yuk. Barang kita invest, nggak ada kabar, nggak ada apa, wah rugi besar, nggak ada omongan. Sebabnya rugi apa? Bahkan dia tidak mau menjelaskan dan lari dari kenyataan karena dianggap apa? Teman sendiri. Jamaah sekalian rahimahullah, maka pembelanjaan yang kita sesali itu adalah pembelanjaan kalau itu pada keburukan atau pada kesia-siaan. Banyak dari kita itu ya, membiayai atau pembiayaan dirinya itu kesia-siaan. Membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan itu adalah kesia-siaan. Sudah punya baju banyak, masih beli baju terus. Akhirnya baju yang lain tersimpan rapat dan tidak dipakai sama sekali. Saya yakin dengan itu akan lebih dari 10 baju yang keluar dari mana. Apalagi ibu, ya ibu-ibu numpuk semuanya, nggak pernah dipakai. Dibeli di Shopee. Iya. Apakah kita nanti tidak takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu tidak memakainya? Lebih baik disedekahkan, lebih baik diberikan kepada orang lain. Kalau kita ingat saudara kita di Palestina yang sampai makan rumput, dibantai, dan jenengan pasti banyak melihat video-video yang sangat menyakitkan hati kita semuanya. Israel dengan bebasnya membombardir, membunuh, menghancurkan pada saat mereka tidak punya perlindungan apa-apa di perbatasan Lebanon. Kita itu kasihan gitu. Makanya doa Qur'an nazilah harusnya memang selalu kita harus baca untuk supaya selalu kita ingat. Di saat yang sama di Demak itu ada banjir besar. Kabar terakhir tadi itu saya baca 98% itu tenggelam. Demak. Jadi air itu sekolah air laut gitu, karena tanggulnya pada jebol. Ketika kita merasakan nyamannya di Masjid Al-Ghafur, ya, mendengarkan suara imam yang sangat indah, kemudian masjid yang nyaman dengan AC yang dingin, kayaknya kita tidak bersyukur kalau kita tidak mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Di jamaah sekalian rahmatullah, apapun pembelanjaan harta yang kita keluarkan, dipastikan itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita untuk hal-hal yang sia-sia. Banyak kenapa kita ini tidak sehat. Salah satu sebabnya adalah karena kita makan sesuatu yang sering tidak sehat. Kita hanya kepengen mengejar enaknya, tapi apakah di situ ada